Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami mengenai soket programming. Di sini kami beranggotakan teman saya Agnes Triana Sintianesa dengan NIM 240601201200021 dan saya Septiana Eka Putri dengan NIM 240601201400172. Selanjutnya, di sini ada soket programming. Soket programming adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Hampir semua komunikasi antar komputer sekarang tuh berdasarkan protokol internet. Oleh karena itu, hampir semua soket di jaringan komputer adalah soket internet. Soket merupakan sebuah kelas yang disediakan oleh beberapa bahasa pemrograman. Soket programming sendiri itu adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, bahkan antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. Selanjutnya, TCP akan dijelaskan oleh Agnes. Baik, terima kasih Septiana. Di sini ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. TCP adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikannya terkirim lewat jaringan. Bisa dibilang Transmission Control Protocol ini adalah inti dari sebuah internet protokol. Cara kerja dari TCP yaitu yang pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan dan dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang karena mengalami kendala. Yang kedua, data yang telah dipecah akan otomatis kembali tergabung seperti semula ketika sudah sampai ke tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, data yang dikirimkan akan melewati rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuan. Selanjutnya, sebelum sampai di perangkat tujuan, data akan melewati beberapa layer. Di tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim tujuan. Selanjutnya, UDP akan dijelaskan kembali oleh Tia. Oke, selanjutnya UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP, protokol jenis ini tuh didefinisikan dalam RFC 768. Untuk cara kerja UDP sendiri itu yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Selanjutnya, paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Selanjutnya, tujuan UDP akan membaca nomor port, tujuan, dan memproses data. Selanjutnya, paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FP client. Lalu, poin 3 dan 4 tadi dilakukan berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Lalu, ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragment data. Maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya. Selanjutnya,
untuk perbandingan TCP sama UDP, kalau TCP itu dia connection oriented. Jadi dia TCP mengharuskan terjadinya koneksi terlebih dahulu, kemudian mengirimkan paket-paket data secara berurutan. Penerima juga dijamin akan menerima data dengan urutan yang benar, dimulai dari data pertama yang dikirimkan hingga data yang terakhir. TCP juga dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, ataupun terduplicate. Kalau untuk UDP, dia connectionless. Dia tidak memerlukan proses koneksi terlebih dahulu untuk dapat mengirimkan data. Paket-paket data yang dikirimkan UDP bisa jadi melalui rute yang berbeda-beda, sehingga hasil yang diterima bisa jadi tidak berurutan. Untuk selanjutnya, TCP itu memerlukan pertukaran data dua arah yang valid, sama TCP itu sering diterapkan untuk aplikasi chat, transfer file, ataupun transaksi-transaksi penting. Untuk UDP sendiri, itu UDP lebih memprioritaskan pada pengumpulan data. UDP juga cocok diterapkan untuk aplikasi monitoring jaringan, game online, dan aplikasi-aplikasi broadcast. Selanjutnya, source code TCP client akan dijelaskan oleh Agnes. Ini di source code TCP client yang pertama menginput library socket untuk menjalankan program socket programming. Setelah itu kita mendeklarasikan beberapa variabel yang diperlukan. Di sini ada server name dan server port. Di situ terdapat nilai yang digunakan untuk melakukan komunikasi yang tepat, karena nilai tersebut digunakan untuk pengalamatan komunikasi yang tepat. Lalu selanjutnya kita membuat prosedur untuk mengirimkan pesan. Pada prosedur ini kita mengencoding pesan tersebut lalu mengirimkannya. Selain mengencoding, kita juga menghitung panjang pesan dan menggunakan message length. Setelah itu pesan akan dikirim lalu di encoding dan dikirimkan ke server. Setelah itu klien menginput banyaknya pesan, menginput data banyaknya pesan yang akan dikirim dengan variabel n. Setelah banyaknya pesan terdefinisi, selanjutnya klien melakukan looping untuk mengirimkan pesan yang diinput oleh keyboard. Klien mengirimkan pesan tersebut terus-menerus sesuai dengan banyaknya pesan yang akan dikirimkan tadi. Setelah mengirimkan pesan, klien akan menerima pesan dari server sebagai konfirmasi bahwa pesan dari klien telah diterima oleh server. Pesan tersebut diambil oleh klien dengan menggunakan fungsi ini modify message dengan ada parameter 2028 yaitu maksimum pesan yang diterima. Setelah itu pesan akan didekode dan ditampilkan ke layar. Setelah melakukan looping sebanyak n kali, klien akan mengirimkan pesan berisi string DC yang akan diartikan oleh server sebagai perintah untuk memutuskan koneksi antara server dan klien. Yang terakhir, klien akan menutup soket ini dengan fungsi client socket.close. Selanjutnya ada source code dari server TCP. Sama seperti yang klien tadi, yang pertama itu menginput library socket untuk menjalankan program socket programmingnya. Lalu di sini ada server port dan IP address. IP address di sini yaitu IP address dari PC yang digunakan untuk dijadikan sebagai server. Lalu selanjutnya ada di TCP server ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada bagian inisialisasi dan bagian isi. Di bagian inisialisasi ini termasuk tadi server port dan IP address, lalu ada
ada fungsi untuk membangun soket baru dan menyambungkan server ke soket. Dan di bagian isi ini terdapat di mana server mulai diaktifkan dan siap digunakan. Di bagian isi terdapat method listen, yang digunakan untuk mengaktifkan soket, lalu ada juga metode accept yang digunakan untuk menangkap koneksi dari klien. Sebelum terjadi pengirim dan penerimaan pesan harus terlebih dahulu dengan kedua metode tersebut, karena TCP merupakan protokol berbasis koneksi. Lalu penerimaan pesan juga menggunakan metode RCV ini, dan mengirim pesan menggunakan metode send. Yang terakhir, untuk menutup soket ini menggunakan connection close. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Septiana. Selanjutnya untuk bagian UDP source code yang client itu di line pertama ada from socket import, itu tuh import library socket. Habis itu server name, server port itu inisialisasinya localhost. Selanjutnya itu client socket, itu ada beberapa fungsi AF inet sama socket diagram. Itu AF inet itu socket family, sama socket diagram itu protokolnya UDP yang untuk connectionless atau tanpa connection itu. Selanjutnya untuk line ke-5 itu melakukan n input untuk variabel n. Itu nanti banyaknya pesan yang akan diterima. Selanjutnya message itu nanti akan melakukan perulangan berdasarkan inputan variabel n tadi. Client socket yang send to itu akan melakukan pengiriman pesan yang di encode ke server. Lalu modified message itu menerima pesan dari server. Terus pesan akan ditampilkan. Lalu terakhir ada client socket close. Selanjutnya untuk source code UDP yang server itu line pertama import library socketnya, lalu inisialisasi local portnya, dan IP address-nya itu dari IP config pada command prompt. Lalu didapat IP 172.20.10.2. Lalu melakukan server socket AF inet sama socket diagram itu untuk membangun socket baru. Lalu server socket bind, lalu dimasukkan IP address yang tadi sama local port yang tadi itu untuk menyambungkan server ke socket. Lalu di sini melakukan perulangan dengan menerima pesan dari klien itu message, client address, server socket pakai yang recv from. Lalu decode itu untuk mendecode message dari klien. Lalu ada send to untuk mengirim balik pesan ke klien setelah di encode. Untuk video demonya akan kami lampirkan.
Selanjutnya, untuk penjelasan kesimpulan akan dijelaskan oleh Agnes. Kesimpulan di sini yaitu soket programming TCP sesuai dengan teori, yaitu data yang dikirim akan diterima secara berurutan. Sedangkan soket programming UDP sesuai dengan teori juga, di mana teori tersebut menyebutkan bahwa data yang diterima bisa jadi tidak berurutan. Itu menunjukkan bahwa UDP pun bisa menerima secara berurutan. Nah, selanjutnya itu ada TCP itu harus menggunakan koneksi. Yang sudah dijelaskan tadi di source code terdapat metode accept dan juga metode listen untuk menghubungkan antara klien dan server tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.